itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dede Fitriana, Irwan Setiawan, dan Kamiluddin akan mempresentasikan materi tentang teori permintaan uang. Langsung saja. Teori permintaan uang. Nilai uang dapat diukur atas dasar harga barang di dalam negara tersebut maupun dengan mata uang dari negara lain, sehingga nilai uang dapat dibedakan menjadi satu internal value of money, yaitu jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, di mana ini menunjukkan tenaga beli uang terhadap sejumlah barang tertentu atau purchasing power. Yang kedua, external value money, yaitu nilai asing suatu mata uang diukur dengan mata uang negara lain atau sering disebut sebagai kurs devisa. Teori yang menjelaskan nilai uang di atas disebut teori kuantitas. Teori kuantitas uang terdiri atas teori kuantitas sederhana, transaction equation, dan cash balance. Teori kuantitas modern. Teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik bermula dari teori tentang jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Teori ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan tentang alasan seseorang menyimpan uang dalam bentuk kas, namun lebih pada peranan uang dalam perekonomian. Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan dua variabel dijabarkan lewat konsepsi teori mengenai permintaan akan uang. Nilai uang. Uang merupakan salah satu bentuk kekayaan atau aset yang memiliki nilai karena kemampuannya yang liquid untuk ditukarkan dengan jenis barang lainnya. Teori barang. Teori logam katalaktis. Uang yang terbuat dari logam mulai emas dan perak. Teori nilai batas uang menjadi untuk berinteraksi yang bernilai karena berdasarkan atas keperluan akan uang sebagai alat berinteraksi dan bertransaksi dan pandangan masyarakat terhadap uang. Teori nominalis katalaksi. Teori nominalisme formal mencakup 3 teori, yaitu teori perjanjian, teori kebiasaan, dan teori kenegaraan. Teori nominalisme petunjuk mencakup 2 pendekatan, yaitu teori petunjuk dan teori realisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dede Fitriana. Karakteristik teori ekonomi klasik. Karakteristik teori ekonomi klasik pada pasar barang dapat diidentifikasi menyangkut beberapa ide, yaitu pertama, landasan teoretiknya berdasarkan hukum Say, yaitu supply creates its own demand, atau penawaran akan sekaligus menciptakan permintaan. Yang kedua, perekonomian selalu berada pada kondisi full employment. Yang ketiga, harga umum bersifat fleksibel. Yang ketiga, setiap aktivitas produksi sekaligus berdampak pada peningkatan output dan peningkatan penghasilan pemilik faktor-faktor produksi dengan nilai yang sama. Yang kelima, semua penghasilan dibelanjakan pada pasar barang. Yang keenam, tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, informasi pasar sempurna dan alokasi sumber-sumber ekonomi berjalan secara efisien dan produktif. Kemudian, ada karakteristik teori ekonomi klasik pada pasar uang. Dapat diidentifikasi dengan beberapa ide, yaitu pertama, ada motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Yang kedua, ada penawaran uang atau supply of money ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang ketiga, pasar selalu dalam keadaan keseimbangan di mana pemerintah uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional. Kemudian ada karakteristik ekonomi klasik pada tenaga kerja, menyangkut beberapa ide sebagai berikut. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama, tingkat upah bersifat fleksibel karena struktur pasar persaingan sempurna dan informasi pasar tenaga kerja sempurna. Yang kedua, kondisi perekonomian selalu mencapai full employment. Dan yang ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian. Kemudian yang teori permintaan uang Keynes. Keynes menganggap bahwa permintaan uang kas untuk memenuhi permintaan motif pertama dan kedua, transaksi dan berjaga-jaga, yang berubah karena berubah di dalam pengeluarannya. Tetapi permintaan uang kedua motif ini adalah interest
inelastik atau tidak dipengaruhi oleh berubahnya tingkat bunga. Dalam teori Keynes membagi permintaan uang atas 3 kategori diantaranya. Yang pertama itu permintaan uang tujuan transaksi, yang kedua permintaan uang tujuan berjaga-jaga, yang ketiga permintaan uang tujuan spekulasi. Cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.